sukses prinsipal 80-20. Nah, 80-20 ini terkenal banget. Saya mulai memakai 80-20 ini pada 20 tahun lalu. 20 tahun lalu saya sudah bikin seminar tentang 80-20. Idenya adalah kalau Anda masuk ke dalam lemari baju Anda buka, saya yakin dari 100 baju yang di sana yang Anda pakai hanya 15 atau 20 yang itu-itu saja. Kalau Anda buka WA Anda yang Anda sering connect pasti hanyalah 20% atau 10% dari sahabat yang itu-itu saja. Nah, konsep ini menarik karena hubungan antara input dan output tidak sama. Hubungan antara sebab dan akibat tidak sama. Hubungan antara usaha dan hasil tidak sama. Jadi kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang ahli, sebagai seorang manajer harus berpikir 80-20. Pareto yang menjelaskan, karena itu sering kita pakai kalimat bahwa oh itu Pareto klien kita. Artinya apa? Dia klien 20% yang paling menghasilkan cuan buat kita gitu ya. Ada beberapa pemikiran mendasar tentang hal ini. Yang pertama, jangan merata-rata semua upaya, jangan merata-rata semua usaha, jangan merata-rata semua hal. Kalau Anda punya 10 karyawan, Anda mau meeting dengan mereka, jangan setiap orang dapat 1 jam. Tapi kalau bisa orang yang kunci 2 itu dapat setengah hari, orang yang paling tidak berguna dapat setengah jam, yang lainnya semua dikumpulkan, diajak ngobrol sekaligus, selesai. Kita adalah orang yang tidak bisa merata-ratakan semua hal. Anda berusaha 10 ide, mungkin 1 aja yang sukses, yang 9 tidak dipakai sama sekali. Kita tidak boleh menjadi rata-rata, kita harus menjadi ekstremis. Maksudnya ekstremis itu memanfaatkan yang paling powerful, menggunakan yang paling hebat. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah sebenarnya kalau mau melakukan 80-20 yang penting apa? 2 isu. Satu adalah berpikir 80-20, yang kedua adalah bertindak 80-20 ya. Jadi berpikir secara Pareto dan bertindak secara Pareto. Kita kan kalau berpikir itu punya blink ya. Blink itu kemampuan untuk berpikir tanpa berpikir lama ya. Intuisi. Ini kira-kira kerja enggak? Karena itu kalau Anda lihat seseorang yang sudah ahli di bidang HRD, dia dengan mudah bisa menentukan ini orang bagus, ini orang jelek, ini orang bagus, ini orang jelek. Kalau seseorang yang biasa dengan kredit, dia tahu ini boleh dikasih kredit, ini tidak boleh. Karena kita punya blink, kita punya kemampuan berpikir dengan sangat cepat dan sangat pendek. Blink adalah kekuatan kita thinking without thinking much gitu. Nah, kunci dari semua 80-20 sebenarnya adalah choice. Bahasa Indonesianya pilihan. Apa yang Anda pilih? Ya, saya dulu ketika masih muda ini 20-30 tahun lalu ya. Setiap malam itu saya punya satu kebiasaan, yaitu membuka agenda saya 10 menit. Setiap malam mau tidur. Saya lihat hari ini saya kerjain apa saja dan apa yang belum saya kerjakan. Dan mungkin yang belum saya kerjakan tidak perlu saya kerjakan. Dan besok apa 2 hal paling kunci atau 3 hal paling kunci atau 1 hal yang paling kunci yang harus saya selesaikan. Ya. Yang lain kalau sempat saya kerjakan atau saya delegasikan atau tidak saya kerjakan sama sekali. Rahasia dari 80-20 adalah choice, pilihan. Mana pekerjaan yang Anda pilih itu? Karena apa? Karena ada yang disebut dengan diminishing return. Kita push energi 1, 2, 3, 4, hasilnya bagus. Kita push terus dengan cara yang sama, hasilnya jadi jelek dan perlahan. Ya. Karena itu kita perlu memperhatikan the most important view, beberapa hal sedikit yang begitu penting itu yang harus kita kerjakan ya. Yang lain kita buang. Kita harus fokus dan eksploitasi kemampuan terbaik kita untuk hal-hal kunci itu saja. Sedangkan yang hal yang lain delegasikan. Nah, dalam bahasa umum ini disebut dengan prioritas. Ini disebut dengan hal terpenting. Ini disebut dengan the most important thing. Tapi yang paling penting adalah berpikirnya 80-20. Tidak semua hal itu penting buat kita. Saya kasih satu contoh yang menarik. Pak Tanadi sejak 15 tahun lalu, HP saya selalu silent. Kecuali kalau ada janjian sama bank untuk verifikasi atau apa. Kalau tidak selalu silent. Karena saya terganggu. Kalau ada telepon masuk saya terganggu. Lebih baik mati, saya tutup, dan saya tidak terganggu. Saya hanya memegang telepon, membuka, menelpon ketika saya tahu itu penting. Ya, jadi 80-20 itu mengajarkan kepada kita untuk berpikir
dengan cara memprioritaskan hal yang penting dan membuang hal yang tidak penting, dan bertindak, berperilaku, sehingga ketika kita melakukan penjualan kita lihat orang ini yang paling penting apa, dan kita pakai hal yang paling penting itu untuk memberikan sistem penjualan yang paling tepat. Dos, selesai gitu ya. 80-20-nya apa ya, teman-teman sekalian? 80-20 Success Principle. Anda bisa Google dan akan banyak sekali tulisan tentang ini. Bahkan saya tahu ada 6 atau 7 buku yang cukup baik tentang 80-20 yang kebanyakan saya sudah baca. Saya merasa ini salah satu tools yang powerful di dalam menjalani kehidupan untuk mencapai sukses. Karena tidak semua hal dalam kehidupan kita itu sama pentingnya. Anda hanya perlu memilih hal yang terpenting saja dan melakukan 20% hal yang paling penting saja untuk membangun sukses yang luar biasa. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.